Oke, pada video kali ini kita akan coba kerjakan mengenai analisis note ya. Perlu diingat bahwa analisis note ini ada dua jenis ya. Dibedakan berdasarkan ada tidaknya sumber tegangan. Kalau kita lihat contoh di sini ya, pada soal ini itu tidak ada sumber tegangan ya. Ini adalah jenis yang pertama, jadi tidak ada sumber tegangan. Kita sebut saja dengan analisis note biasa ya. Kemudian jenis yang kedua itu kalau ada sumber tegangan. Nah, itu disebut dengan istilah supernote ya. Nah, pada contoh kali ini ya, langsung saja kita gambarkan ada berapa note di sini. Jadi langkah awal kita harus bisa menentukan dulu dari soal itu ada berapa note ya. Jangan kurang dan jangan kebanyakan ya. Karena nanti jumlah persamaan yang diturunkan itu kita ambil dari jumlah note yang harus kita variabelkan. Di sini kita lihat ini ada satu note ya di bawah. Ini yang sini ya. Baik yang kiri maupun yang kanan di bawah itu adalah note yang sama. Karena di tengah-tengahnya tidak ada komponen. Jadi note atau titik ya, jika ada dua note atau titik yang di tengah-tengahnya, di antaranya ya, terletak di tengah-tengahnya atau di antaranya itu tidak ada komponen, maka dia masih note yang sama. Contohnya di bawah ini. Nah, ini kita gunakan sebagai ground. Lalu di atasnya 8 ohm ini ya. Ini juga satu note ya, satu note juga. Ini misalkan sebagai variabel V1 ya. Lalu di atasnya sumber arus 3 ampere ini juga note sendiri ya. Kita permisalkan sebagai V2. Jadi di sini soal ini itu totalnya ada 3 note. Yang satu sudah kita gunakan sebagai ground. Lalu dua yang lain itu kita beri nama variabel V1 dan V2. Lalu di setiap node itu kita lihat ada berapa arus yang lewat situ nanti. Contoh di node V1. Ini ada 3 arus ya yang lewat sini. Jadi 9 ampere ini nanti masuk ya menuju ke node V1. Lalu di 8 ohm ini kita misalkan nanti ada arus yang akan keluar. Keluar meninggalkan V1 menuju ke bawah, menuju ke ground. Misalkan ini kita sebut dengan I1 gitu ya. I1. Lalu di 16 ohm ini udah ada arah arus nih, I kecil nih, ke kanan. Meninggalkan node V1 menuju ke node V2. Jadi kalau ditinjau dari node V1 ini I kecil ini keluar. Tapi nanti kalau kita tinjau dari node V2, ini I kecil ini dia masuk ya, akan masuk ke node V2. I kecil ini yang ditanya ya, tentukan nilai, oh maaf ini salah tulis ya. Maksudnya tentukan nilai arus I kecil, jadi ini kita coret saja. Ya, jadi kalau kita lihat di node V1 ini ada 3 arus. 9 ampere, I1 dan I kecil. Lalu di node V2 itu juga ada 3 arus ya. I kecil, 3 ampere ya. Lalu satu lagi di 12 ohm ini misalkan kita kasih arah keluar ya. Ini arah-arah arusnya bebas ya, terserah kita. Mau masuk atau keluar bebas. Misalkan ini I2 ya. I2. Nah, sekarang kita tinggal turunkan persamaan di
setiap note. Pertama di note V1 dulu ya. Pakai sigma I sama dengan 0 ya. Kalau sigma V sama dengan 0 itu dipakainya di analisis mesh. Nah, di node V1 ini kan ada 3 arus ya. 9 ampere masuk. Oh, berarti negatif 9. Di sini kita pakainya kalau masuk itu negatif, berarti yang keluar harus positif ya. Tinggal dibalik saja tandanya nanti ya. Jadi ini bebas, kalau makainya masuk itu positif, berarti keluar harus negatif ya. Nanti bebas mau pakai yang mana. Yang penting berbeda tanda antara yang masuk dengan yang keluar. Oke, ini 9 ampere masuk ke node V1 negatif ya. Lalu I1 di 8 ohm ini keluar ya, menuju ke bawah ya. Berarti plus I1. Lalu I kecil ini keluar ya, ke kanan menuju V2. Berarti plus I kecil. Akan sama dengan 0. Lalu kita teruskan dulu ya. Ini berarti min 9 tambah I1 definisinya apa ya? Yang namanya arus itu mengalir dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah, lebih rendah ya. Dari titik atau node yang tegangannya lebih tinggi, yaitu V1 di sini, menuju ke node atau titik yang tegangannya lebih rendah, yaitu ground. Ini 0 volt ya. Itu beda tegangan ya di 8 ohm berarti ya. Jadi V1 dikurangi 0. V1 lebih besar kan, dikurangi dengan tegangan yang lebih rendah, berarti 0 ya. Ini baru beda tegangan di 8 ohm. Untuk ketemu arus I1 ya tinggal dibagi dengan 8 ohm ya. Jadi I sama dengan V per R ya. V-nya itu V1 dikurangi 0, R-nya itu 8 ohm. Lalu ditambah dengan I kecil ya, I kecil tegangan yang lebih tinggi yang mana? Berarti V1 ya, karena dia mengalirnya dari V1 menuju ke V2. Berarti dikurangi V2. Dibagi dengan 16. Akan sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Dikali berapa nih? Sebentar. Kita copy dulu. Min 9 bisa pindah ke ruas kanan ya. Berarti dia jadi positif ya. Positif 9. Lalu dikali 16 ya. Oke. Sebentar. Kita copy ya. Lanjut ke sebelah kanan. Kedua ruas kita kali dengan 16. Berarti 16 bagi 8 dapat 2 ya. Berarti ini 9-nya ini dikali 16 ya. Jangan lupa. Lalu ini dapat dikali 2 ya. Kalau yang ini 16 per 16 berarti dikali 1. Lalu kita teruskan ya, berarti 2V1 ditambah V1 ya, dikurangi V2 ya, sama dengan 16 kali 9 berarti 160 dikurangi 16, 144 ya. Oke, kita cek lagi ya. Tadi itu 16 bagi 8 dapat 2 ya di sini ya. Lalu 16 bagi 16 dapat 1.
dapat ditulis di sini 1 ya. Oke. Berarti ini V1-nya ada 3 ya. 3 V1 dikurangi V2 akan sama dengan 144. Nah, ini itu adalah persamaan pertama yang sudah kita turunkan dari not V1. Sekarang di not V2. Di not V2 kita turunkan. Jangan lupa pakai sigma I sama dengan 0. Ya. I kecil ini masuk ya, akan menuju ke not V2. Berarti min I kecil. Minus ya, min I kecil. Lalu 3 ampere masuk ke not V2. Berarti dikurangi lagi 3. Lalu plus I2 ya, plus I2 karena I2 ini keluar meninggalkan not V2 akan sama dengan 0. Min I kecil ya, definisinya apa tadi? I kecilnya ini udah ada di sini ya, tinggal kita copy ya. I kecil itu V1 dikurangi V2 per 16 ya. Lalu dikurangi 3. Lalu ditambah I2 ya. I2-nya dari not V2 menuju ke ground, ke bawah ya. Berarti V2 dikurangi 0 dibagi dengan 12 akan sama dengan 0. Nah, kita kali berapa sekarang? Min 3-nya pindah ke kanan ya, jadi positif ya, di copy dulu. Sebentar, kita copy dulu. Ini min 3-nya kita hapus. Dia pindah ke kanan jadi positif. Ya, lalu ya. Ada 2 nilai penyebut ya, 16 sama 12. Kelipatannya berapa nih kira-kira? 48 ya. 48 jadi dikali 48 ya. Semua ruas kita kali 48. 48 bagi 16 dapat 3 ya. Jadi kita tulis di sini dikali 3. Lalu ini 48 bagi 12 dapat 4. Jadi di sini kita tulis dikali 4. Nah, sekarang tinggal kita teruskan. Jadi min 3 V1 ya. Min 3 dikali V1. Ditambah ya. Ditambah 3 kali V2. Ditambah 3 kali V2. Ditambah 4 kali V2. Akan sama dengan 3 kali 48. Berarti 120 sama 24. Berarti 144. Nah, ini itu adalah persamaan kedua yang sudah kita turunkan. Sebentar. Teruskan lagi ya. Berarti min 3 dikali V1 ditambah 7 dikali V2 sama dengan 144. Nah, ini adalah persamaan kedua yang sudah kita turunkan dari not V2. Ya. Tinggal kita olah ya. Kita proses, kita lihat di sini di persamaan 1 koefisien V1-nya ada 3 nih, 3 V1.
Di persamaan kedua ini min 3 V1, tinggal kita jumlahkan saja ya, kita eliminasi. Oke, kita copy dulu persamaan 1. Sini kita paste ya. Lalu persamaan kedua juga kita ambil. Ya, jadi kita akan lakukan eliminasi ya. Jadi di sini ambil persamaan 1 dan 2 ya. Nah, ini berarti ditambah ya. Kan V1-nya jadi hilang ya. 7 dikurangi 1, 6 ya. Berarti 6 dikali V2 nanti akan sama dengan 288. Nah, sehingga kita dapat V2 itu sama dengan 288 dibagi 6. Ya, tadi 144 dari angka berapa ya? Ini ya, 3 kali 48 ya. Berarti bisa kita tulis 288 ini 3 kali 48 ya. Kan ketemunya 144 dikali 2. Jadi bisa kita tulis ini sama dengan 3 kali 48 dikali 2 dibagi 6. Oh, pas ya, berarti 48 ya. Jadi 48 volt. Ya, tadi kan dia 144 itu dari 3 kali 48 ya. Lalu di sini dijumlah angkanya sama, 144 kali 2 ya. Berarti 3 kali 48 dikali 2. Baru dibagi 6. Ketemunya 48 volt. 48 volt. Lalu sekarang masukkan V2 ke persamaan kita ambil dari persamaan 1 aja ya. Jadi koefisiennya nih min 1 nih, biar nggak dikali apa-apa. Ya. Ini kita copy persamaan 1, kita copy ya. Lalu masukkan V2-nya. Jadi 3 dikali V1 dikurangi V2. V2-nya berapa? 48 ya. Kan sama dengan 144. Jadi 3 dikali V1 akan sama dengan 144 ditambah 48. Berapa nih? 8 tambah 4, 2. Masih nyimpen 1, berarti 9. Oh, sebentar. 9-nya di sini ya. Ya, 192 ya. Ya, 192. Sehingga V1 kita dapatkan sebesar 192 dibagi 3 ya. Berapa nih? Pakai kalkulator saja ya. Kalau 180 itu dapat 60 ya.
Berarti 64 ya, betul ya? Kayaknya ya 64 ya. Kita cek kalkulator saja coba ya. Kalkulator. Berarti 192 dibagi 3. Oh, betul ya, 64 ya. 64. Lalu kita kembali lagi ke soal yang ditanya apa tadi? Harus I kecil. Nah, kita kan udah punya tadi definisinya ini ya. I kecil itu V1 dikurangi V2 per 16. V1 dikurangi V2 per 16. Jadi I kecil. Ya, I kecil ya. Itu akan sama dengan V1 dikurangi V2 per 16. V1-nya itu 64. Dikurangi V2-nya 48. Dibagi 16. Ya. Maka 64 dikurangi 48 16 ya. 16 ya. 16 bagi 16 pas dapat 1 ampere ya. Jadi I ketemunya 1 ampere. Oke, arus I kecil ketemunya 1 ampere. Perlu diketahui bahwa gambar rangkaian ini itu kita ambil dari referensi nomor 1 ya. Yaitu yang ini, dari buku rangkaian listrik. Terima kasih, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa saksikan video-video yang lain.